Kenalin lagi, aku Ato, ya kabit eksternal yang sekarang disebut External Affair 2020-2021. Sebenarnya mau ngucapin makasih banyak sekali lagi buat yang udah nyempetin datang. Harapannya bisa ngasih pendapat dan masukan dan saran dan segala macamnya lah mengenai proker-proker yang bakal kami lakukan gitu. Dan ini sih mungkin ada sedikit disclaimer kayak selama ini kan kayak ditulis di posternya kan jam mulai sama jam selesai gitu. Nah, buat kali ini aku pengen coba nepatin jam selesainya juga. Jadi aku bakal mastiin bahwa jam 9 semua software ini akan selesai, tapi jangan khawatir buat yang masih punya pertanyaan, langsung aja dikontak ke masing-masing kadifnya atau kabitnya gitu. Dan juga mungkin yang udah terlanjur nanya di Excel-nya nanti mungkin, tapi waktunya udah habis, nggak apa-apa disimak dulu aja di Excel-nya, nanti dijawabnya bakal langsung di situnya di Excel-nya diketik gitu. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai ke inti pembahasannya, kita mau kenalan dulu dong. Boom. Oke, kenalin lagi, aku Ato. Di sini sebagai Kapitano bahasa kerennya, Kapten anjay. Sebagai kabit dari External Affairs. Dan di sini aku bersama dua teman aku, ada Intan. Halo semua, kenalin aku Intan Sri Rizky Sotang, biasa dipanggil Intan sebagai Ketua Divisi Intra-Campus Relation atau biasa yang kita tahu Divisi Intra-Campus. Intra-Campus? Gitu. Intan suaranya agak ini, sorry. Oke, dan selanjutnya ada Aulia Alifiananda. Oke, halo semuanya, nama aku Aulia Alifiananda Syafira, atau biasa dipanggil Nanda. Aku di sini adalah sebagai Ketua Divisi Public Relation MTI yang biasanya lebih awamnya suka dipanggil Excam. Oke, dan di sini ada satu lingkaran lagi, ada satu gear lagi nih. Nah, kenapa ada satu ini lagi? Soalnya pas kemarin-kemarin kalau misalnya disimak tuh di bagian our team ini pasti gearnya tuh ada 4, ada 5 gitu. Kemarin aja ada 5 gitu. Tapi masa kita cuma bertiga kan nggak asik lah ya. Jadi kita tambahin lagi satu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih si satu ini apa gitu? Boots. Oh, bukan. Kira-kira apa aja? Lu tebak deh. Ganti tema, Pak. Oh, ganti tema. Yang tahu ada hadiahnya nih, ada hadiahnya. Enggak sih, sebenarnya nggak ada hadiahnya. Gue nggak modal sih. Oh, itu clickbait kok namanya. Komandan. Oh, salah jelas. Tapi ada lagi yang mau nebak ya? Kalau misalnya nggak ada, kita langsung. Masto. Oh, salah bro, salah. Oke, langsung aja kali di-unlock ya jawabannya ya, biar waktunya cepet juga bro. Oke, jadi sebenarnya ini adalah kampas kopling gitu. Jadi karena yang 3 ini gear, jadi udah gue tambahin kampas kopling yang asal sih emang, tapi nggak apa lah, biar ada 4 gitu kan. Jadi biar asik aja gitu. Auto ngakak. Iya, nggak apa-apa ya. Udah amat gue nggak peduli flow-nya akan garing atau seperti apa, jadi gue tambahin ini. Flow gue parah. XD. WKWK. Nggak apa bro. Nah, jadi karena udah kepencet nih, jadi sebenarnya apa sih yang mau dibawa sama eksternal tahun ini? Nah, jadi di sini kalimat visinya adalah menggali potensi kolaborasi positif untuk memberi manfaat bagi MTI dan mitranya. Nah, sebenarnya visi yang ingin kami bawa ini juga sejalan dengan arahan kerjanya, yaitu gimana ceritanya? Jadi kami menyadari ini bahwa MTI sebagai salah satu entitas di KAIM ITB atau mungkin bahkan satu lembaga ya mahasiswa di seluruh universitas di dimanapun gitu kan memiliki memiliki keilmuannya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, harapannya nih dengan meningkatkan kolaborasi kita di MTI juga bisa mendapatkan manfaat lebih dari pihak yang kita kerjasamai itu, dan juga kita juga bisa ngasih manfaat ke mereka juga. Ini ibaratnya kayak apa ya? Ibaratnya kayak manusia adalah makhluk sosial. Nah, gitu-gitu tuh sebenarnya. Dan juga kalau misalnya di telisik tuh sebenarnya ilmu-ilmu di TIMR ini kayak ya ilmu-ilmu umum lah ya, ilmu general dan ilmu organisasi gitu, dan ya ilmu ini sebenarnya bisa diterapin di mana-mana gitu. Jadi
supaya kita bisa saling melengkapi juga nih mungkin kalau di ITB mungkin di KM ITB gitu. Nah, kita bisa nih ngasih ilmu-ilmu kita dan kita juga bisa dapat timbal baliknya dari keilmuan dari HMJ lain gitu, atau dari ya entitas apapun lah, mungkin HMJ atau perusahaan atau unit apapun itu. Nah, untuk mencapai visi itu kami memiliki 3 misi, yaitu pertama menjaga hubungan baik. Nah, hubungan baik tentunya sudah menjadi ya kewajiban lah bagi seluruh ya eksternal secara umum adalah harus menjaga hubungan baik dengan pihak luar organisasinya seperti itu. Jadi tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang ya utamanya akan kami kerjakan gitu. Dan yang kedua menjadi fasilitator kerjasama. Nah, ini adalah sebenarnya yang menjadi kunci penting untuk mencari kolaborasinya. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat lagi di MTI, sebenarnya bidang-bidangnya MTI itu udah lengkap banget. Ada kayak Prof Dev dengan seminar dan alumni talks-nya, lalu juga ada SDU dengan ada MTI Insight dan ya macam-macam itu. Sebenarnya bidang-bidangnya tuh udah komplit banget. Nah, tinggal gimana caranya supaya kami di eksternal ini bisa menghubungkan pihak-pihak yang memiliki bidang serupa dengan teman-teman tadi untuk bisa mungkin menjalin kolaborasi atau paling tidak saling tukar ilmu lah seperti itu. Jadi makanya di sini tulisannya fasilitator. Dan yang ketiga menjadi portal informasi, yaitu kalau misalnya kita lagi ya tukar ilmu atau kita kunjungan nih kemana gitu. Nah, harapannya nih semua informasi-informasi yang bisa bermanfaat buat masa MTI gitu bisa dinikmati oleh masa MTI dengan lebih nyaman lah, dengan lebih enak gitu. Bisa dibacanya ya kayak baca koran gitu kan, enak gitu, ada tulisan-tulisannya rapi gitu. Oke, selanjutnya untuk menjalankan visi dan misi tadi, kami ingin membawa 4 value, yaitu pertama sincerity, yaitu ketulusan dalam menjalankan fungsi eksternal. Lalu yang kedua ada komitmen, itu komitmennya dalam menjalankan fungsi eksternal itu sendiri. Dan ketiga kinship. Nah, kinship ini sebenarnya kalau diartikan secara harfiah adalah kekeluargaan gitu. Jadi kami ingin semua yang terlibat di eksternal ini dapat memiliki ya rasa nyaman gitu. Ada kayak rasa ini saling memilikinya. Lalu ada rasa apresiasi juga, itu ada di dalam prinsip ini. Dan yang terakhir adalah Kaizen. Mungkin kita sering dengar lah ya kalau misalnya di kuliah-kuliah. Nah, tapi kenapa sih ada Kaizen? Nah, kita sebagai mahasiswa TIMR gitu, kan kita selalu dituntut untuk melakukan continuous improvement. Nah, kami ingin di eksternal tahun ini semua kegiatan yang kami lakukan itu selalu terperbaiki secara terus-menerus gitu. Jadi harapannya semua output yang kami berikan dapat semakin baik lah ke depannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi di eksternal ini ada 2 divisi, yaitu divisi Public Relation atau yang biasa disebut sebagai ekstra kampus, dan yang kedua ada intra-kampus relation atau biasa disebut sebagai intra-kampus. Nah, pertama dari divisi Public Relation dulu. Silakan Anda. Oke, halo teman-teman, halo lagi. Nama aku Nanda. Aku dari TI 2017. Yaudah, aku di sini adalah berlaku sebagai ketua divisi Public Relation. Boleh next tuh. Nah, sebenarnya visi dan misi dari Public Relation sendiri dan nanti dari Intra-Campus Relation sendiri pun sebenarnya masih satu visi dan satu misi sama Departemen Eksternal secara keseluruhan. Tetapi yang membedakan divisi-divisi kami itu hanyalah skopnya aja. Nah, untuk skopnya di Public Relation yaitu membangun divisi ekstra kampus untuk menggali potensi kolaboratif positif antara MTI ITB dan pihak luar ITB untuk memberi manfaat bagi MTI dan mitranya. Lanjut, Tok. Nah, misi public relation sendiri pun itu masih sama kayak misinya eksternal secara keseluruhan. Nggak usah diulang lagi ya mungkin karena benar-benar sama, cuman berbeda skopnya aja. Next. Nah, value-nya pun juga sama. Kenapa dipilih sama? Karena emang kita di sini ada satu eksternal, adalah satu departemen yang gimana kita menjalankan kerja kita secara bersama-sama, dan emang cuman beda entitasnya aja yang kita hubungi aja
Nah, makanya value-nya ekstra kampus pun masih sama kayak eksternal, itu sincerity, commitment, kinship, and kaizen. Next tuh. Nah, sekarang masuk ke proker-prokernya. Nah, aku mau minta sekarang sama teman-teman semuanya yang ada di sini, tolong yang lagi goler-goleran mungkin duduk sebentar dan tegapkan dan atau mungkin senderan karena bakal banyak banget, tapi jangan khawatir karena eksternal tuh seru banget deh pokoknya. Pertama ada Welcome to My Paradise. Mungkin atau mau nyanyi dulu Welcome to My Paradise. Wah, kagak bro, skip ya. Tadi kampas koplingnya udah gagal, gimana nyanyi udah. Oke, jadi dia nggak mau nyanyi. Oke, boleh deh next aja kalau nggak dia nggak mau nyanyi. Oke, nah Welcome to My Paradise itu adalah sebuah program kerja di mana MTI menerima kunjungan dari himpunan luar. Nah, tujuannya ini adalah menjadi sarana penjalin hubungan baik antara MTI ITB dengan himpunan lain dan benchmarking. Nah, yang aku mau garis bawahi sekarang adalah tujuannya ini bukan untuk kajian industri. Jadi benchmarking di sini lebih tentang how we run the organization and how we live as MTI itself gitu. Next. Nah, ini pamer dikit nih ya. Ini adalah kunjungan pertama kita, dan ini emang proker pertama aku sebagai ekstra kampus tahun lalu, yaitu kita menerima kunjungan dari IMTI UI. Seru banget deh pokoknya. Kalau ada yang datang situ boleh nih pastinya di komen di sini. Seru banget guys. Next. Nah, yang kedua adalah Into the Unknown. Mungkin ini Intan mau nyanyi? Kagak ya? Kagak. Ya udah, kagak mau nyanyi nih. Kagak ada yang mau nyanyi nih, eksternal. Mohon maaf, Bu, ngomong aja Pak, sepelangi nyanyi. Mohon skip. Boleh next, lanjut. Gue nggak bisa nyanyi, kan gue MC-nya di sini, mohon maaf. Yang selanjutnya adalah Into the Unknown. Nah, Into the Unknown ini tujuannya masih sama dengan proker sebelumnya. Intinya MTI melakukan kunjungan untuk mendapatkan insight-insight dari dunia luar. Nah, dari dua proker ini, aku mau membawakan sesuatu yang berbeda nih dari Excam tahun lalu. Nah, berangkat dari tujuannya, bahwa tujuan ini bukan kayak kajian industri yang harus benar-benar dibawa sama anak teknik industri itu sendiri kan. Makanya, dan tujuannya ini emang benar-benar purely untuk menyambung tali silaturahmi and how we run things around here. Maka tahun ini kita nggak akan membatasi diri untuk sekedar mengunjungi himpunan TIMR luar. Mungkin masih menjadi prioritas utama karena dengan asumsi sendiri, kalau misalnya kita kunjungan ke himpunan TIMR luar, how we run things-nya akan lebih mirip. Tetapi tidak membatasi nih, siapa tahu dari kalian tuh mau insight-insight yang lebih wow, misalnya dari kayak apa FHUI gitu yang anaknya gaul-gaul tapi pinter-pinter, atau misalnya anak MIPA UI yang kebanyakan yang pergerakan di lingkungannya tuh kenceng banget. Nah itu di sini di tahun ini ekstra kampus mau nggak mau membatasi diri, hanya sekedar ke himpunan TIMR di luar. Nah untuk teknisnya sendiri gimana? Nah nanti di awalnya Excam dan eksternal secara general ini akan nanya masa kira-kira topik apa yang pengen diketahui dari dunia luar. Nah tapi ini general aja, misalnya pengen tahu tentang gimana kehidupan kuliah online dari jurusan-jurusan yang gak kepikiran, kayak misalnya ke geologi UI gitu. Nah nanti kita bisa arrange buat ke sana. Kita cari best fit-nya himpunan mana nih kira-kira yang bisa memenuhi kepenasarannya masa MTI tentang topik ini. Nah, terus gimana caranya nge-tackle kondisi COVID ini? Karena biasanya kunjungan dari ekstra kampus pun ini, maaf, kunjungan dari ekstra kampus ini biasanya jalan-jalan kan? Karena ya kita jalan-jalan ke Jogja, atau anak UI jalan-jalan ke ITB, atau dan lain-lain lah, tahun lalu ke Semarang. Ya itu, nah, aku sendiri melihat COVID ini bukan sebagai kayak gangguan sih, tapi lebih ke tantangan. Lah. Kayak ATHG kan ada ancaman, tantangan, gue lupa lah itu. Lebih ke tantangan. Nah, next. Nah, ini foto kita waktu itu lagi kunjungan ke HMTI UGM. Nah, ini dia.
karena COVID ini aku kepikirannya dan aku punya mimpi kita bisa hapus border kita dalam menjalankan kunjungan. Kita bisa aja ngadain kunjungan ke Justin Bieber yang ini berapa tahun lalu kan, atau ke Ariana ya, maksudnya ke luar negeri lah gitu. Ini ada foto kadep kita lagi kunjungan. Lagi collab. Lagi collab. Bentar lagi YouTube Yayas Muhammad udah kalah. Nah, terus selanjutnya belajar dari tahun lalu. Nanti seharusnya dari 2 proker ini bakal ada output yang lebih nyata dan dari sekedar notol karena tahun lalu itu ada beberapa eval bahwa notolnya dari kunjungan Excam itu hanya ditampilkan waktu LPG aja. Nah, aku maunya bahwa nanti kunjungan ini bakalan ada output yang lebih nyata, kayak misalnya contohnya aja yang aku baru kepikiran sekarang adalah sebuah ya kayak infografis gitu yang bakalan di-share misalnya di Instagram, di lainnya MTI. Nah, sehingga informasi yang didapat dari kunjungan tersebut kayak nggak gone to waste. Next. Panjang juga ya. Nah, selanjutnya nih ada MTI Greetings. MTI Greetings itu apa sih? MTI Greetings ini sendiri adalah untuk menciptakan hubungan yang sustainable buat MTI sama mitranya. Nah, pertama kali aku jadi public relation, aku udah pernah bilang nih sama aku bilang, aku nggak mau jadi PR yang cuman profesional aja gitu, misalnya abis kunjungan, terus udah sampai situ aja. Nah, untuk itu aku bikin ini MTI Greetings, diharapkan semoga bisa mencapai keinginan aku tersebut. Nah, tapi sasaran dari MTI Greetings ini masih di himpunan TIMR, karena bertujuan juga untuk memantik adanya potensi kolaborasi positif antara kita dan himpunan TIMR yang lain. Misalnya kayak MTI ITB sama jangan UI lagi deh, tadi diprotes. MTI ITB sama HMTI HMPSTI Unpar gitu. Mau bikin kayak MTI Insight-nya mau bikin kayak kajian tentang keindustrian. Nah, itulah yang kesana Excam nih maunya memantik potensi tersebut. Oke, next toh. Nah, ini dia ada MTI X Company. Tujuannya sendiri adalah untuk memberi wawasan lebih kepada masa MTI. Nah, yang perlu aku garis bawahi ini adalah proker on demand, di mana bentuknya adalah ketika perusahaan ngajak kita kerjasama, bikin seminar, atau biasanya roadshow, dalam bentuk apapun yang perusahaan itu tawarkan ke MTI, kita sebisa mungkin menerima. Jadi nggak ada kurikulum pasti untuk membentuk acaranya kayak gini, mau acaranya kapan. Nah, sedikit shout out aja dan trailer dikit untuk bentuk-bentuk proker yang seperti tersebut ada nanti di bawah di divisi seminar, di bawah Prof Dev. Jadi kalian harus ikut sosker Prof Dev juga ya. Nah, ini maksudnya kayak kan kelihatan nih kayak aduh profesional banget nih Excam, padahal Excam yang lainnya kayak seru-seru terus kayak kita ketawa-ketawa aja. Nah, tenang aja karena tadi Excam sendiri pun punya value kinship untuk nge-generate event seperti ini. Aku maunya nggak akan jadi beban bagi Excam staff Excam lainnya karena aku sendiri maunya menjalankan itu dengan tetap fun. Kayak di sini ada foto Nabila, ada foto BTW kayak ini tuh proker ini tuh biasanya kita dapat dari alumni. Jadi kalian yang anak Excam bisa banget buat kayak nambah relasi sama alumni gitu. Next. Nah, selanjutnya adalah Halo Alumni. Nah, sebenarnya proker ini pun sebenarnya adalah masukan dari Prodi dengan tujuan menjaga hubungan baik dengan alumni, awareness alumni, sama peluang alumni untuk membantu MTI. Nah, selain tujuan-tujuan ini diharapkan bisa memantik rasa nostalgia dari alumni MTI sendiri. Nah, akan diterbitkan Halo Alumni ini akan diterbitkan setiap akhir dari termin. Jadi aku bikinnya awal, tengah, akhir. Nah, tiap akhir termin tuh adanya di September, Desember, dan April. Nah, rencananya
di sini Buletin Halo Alumni akan diterbitkan dalam bentuk post di Facebooknya MTI ataupun LinkedIn-nya MTI. Gitu. Nah, nih Halo MTI. Halo MTI ini gampangnya ya, aku mau bilang ini fungsi kerja Excam, yaitu jadi CP-nya MTI atau jadi contact person-nya MTI untuk partnership. Nah, di sini parameter aku adalah seluruh tawaran partnership akan ditindaklanjuti. Aku mau menggarisbawahi lagi bahwa ditindaklanjuti itu bukan berarti semuanya diterima, karena nggak mungkin kan, karena emang banyak banget partnership yang masuk ke MTI. Nah, tapi aku make sure bahwa semuanya, seenggaknya semuanya udah diwaro sama tim Excam nanti, dan seenggaknya aku udah tahu tawaran mereka dan udah mengkonsiderasi apakah partnership ini bakalan beneficial buat MTI dan MTI bakal beneficial buat partner kita atau enggak. Boleh next, kok. Nah, selanjutnya adalah alumni event on demand. Jadi alumni event on demand ini adalah proker fungsi di mana Excam akan menerima kalau diminta tolong bantuan alumni yang mau bikin event yang berkaitan sesama alumni dan melibatkan masa MTI. Gitu. Jadi kayak contoh gampangnya tuh adalah reuni, tapi acara ini bukan berarti harus reuni. Jadi ya udah pokoknya kalau misalnya alumni mau minta tolong MTI bikin acara gitu, kita mewadahi di proker ini. Nah, di sini harapannya juga bukan cuman ngurusin reuni alumni aja, tapi semoga bisa jadi ajang kayak get together-nya alumni sama masa MTI yang masih aktif sekarang. Boleh next, Tok. Oke. Nah, dari Excam sendiri punya 2 proker update database. Yang pertama update database alumni sama update database himpunan. Sorry. Dari pertama update database alumni dulu ya. Nah, proker update database ini sebenarnya proker yang bakal jadi support sistemnya beberapa proker di MTI. Karena khususnya yang tahun ini, MTI nggak cuma di Excam aja yang akan berhubungan sama alumni, tetapi ada beberapa lah nanti. Nah, di sini tuh fokus update database alumni ini, seenggaknya alumni-alumni yang baru lulus terekam jejaknya. Jadi, untuk kedepannya, nggak susah lagi buat nyari kontaknya alumni. Jadi, akan dilakukan di momennya di Wisjul, Wisok, dan Wispril. Selanjutnya ada update database himpunan. Nah, proker ini adalah sebagai support sistemnya Excam sendiri, sebagian besar, jadi Excam tuh udah punya database himpunan. Nah, tapi sebagian besar himpunan di database MTI sendiri belum lengkap datanya, dan yang paling penting lagi, kontaknya ada yang belum lengkap. Nah, kenapa sepanjang kepengurusan? Aku bikin di sini sepanjang kepengurusan, karena himpunan lain tuh ganti-ganti pengurusannya kan beda-beda. Ada yang Desember, ada yang bareng sama MTI April. Nah, kalau ganti gitu biasanya kontaknya juga ganti. Next. Nah, last but not least, nah ini sih yang paling baru. Proker terakhir nih. Jadi dari tadi kita udah bahas gimana informasi dan insight masuk ke MTI, atau ya mentok-mentok pertukaran 2 arah gitu. Sekarang aku mau bikin suatu wadah di mana MTI kasih informasi ke masa luar. Yang baru kepikiran sekarang sih adalah dengan pasarnya tuh anak-anak SMA ya, yang mau milih TIM. Jadi bisa ada bentuk konten yang ngejelasin sebuah topik tentang TIMR. Kayak gini nih contohnya. Iya, mana? Nah, tuh ada a realistic day in the life of anak TIMR. Ya, ini ketua Wisjol tahun lalu. Mukanya sampai kayak gitu ya, maklumi aja lah ya. Mungkin banyak pikiran dia. Udah paling realistis lah, gue jamin nih. Realistik banget kalau ada video aslinya nih. Kalau yang covernya cakep-cakep gitu kurang realistis ya. Oh, kurang realistis. Ini udah paling realistis nih, udah. Muka kayak ini emang udah muka anak kita. Ya, ini template-nya muka anak kita kayak gini sih sebenarnya. Udah. Ya, next nih. Oke. Nah, sekarang nih ada foto teman-teman aku. Cailah teman-teman aku. Orang-orang yang bikin aku nyaman di Excam saat aku jadi Excam. Dan aku harap nanti staff yang bakalan jadi staff Excam pun bisa senyaman ini nanti bekerja sama aku. Dah, gitu aja.
Next. Oke. Kita Karena capek banget kan. Untuk teman-teman yang dengerin, aduh Nanda ngomong banyak banget nih. Boleh ambil minumnya dulu, gue juga minum nih. Bawa galon kan. Minum dulu, Intan juga boleh dulu. Kita minum dulu. Seperti, tapi ini haus beneran kok masalahnya. Nah, gimana gue yang ngomong banyak. Oke, jadi sambil istirahat minum, aku mau ngasih tahu sesuatu nih. Jadi, aku mau nanti teman-teman yang bakalan jadi Excam adalah orang-orang, aku maunya kalian bukan cuma terkembangkan di per public relationan aja. Aku maunya kalian bakalan bisa mengembangkan skill-skill lain yang nanti bakalan bisa jadi beneficial buat kalian di kehidupan selanjutnya. Kayak yang pasti banget communication. Karena Excam emang tukang ngomong. Yang kedua, relationship building. Karena ya kita bakalan sering ketemu sama partner, bakalan sering berhubungan profesional sama orang. Selanjutnya public speaking, dan aku mau banget kalian nanti kita bareng-bareng belajar tentang self branding kita. Dan di sini pun kita akan bekerja sebagai tim, dan aku pengen belajar bareng-bareng kalian tentang gimana caranya jadi tim player yang baik. Terima kasih. Yeay. Boleh sekarang langsung di next ke channel selanjutnya. Oke, langsung kita ke channel selanjutnya. Makasih banget Nanda dari Public Relations. Sekarang kita next. Ada Intan dari Intra Campus Relations. Silakan Intan. Oke, langsung dimulai aja kali ya. Perkenalkan lagi, nama aku Intan Sri Sultan. Bentar. Biasa dipanggil Intan. Sebagai Ketua Divisi Intra Campus Relation. Next. Nah, jadi untuk kepengurusan BP tahun ini, Intrakampus membawakan visi, yaitu menjadikan divisi Intrakampus Relation sebagai sarana penggali potensi kolaborasi positif untuk memberi manfaat bagi MTI dan mitranya. Seperti yang udah dibilang Nanda tadi, sebenarnya visi misi sama feel kita tuh sama kayak departemen, karena emang satu ini kan, satu arah kerja. Namun bedanya scope doang. Kalau misalkan income tuh lebih ke arah dalam kampus kan, kalau Nanda tuh keluar, kayak gitu. Nah, dari visi ini, ada muncul 3 misi, yaitu next Pak. Misi pertama tuh menjaga hubungan baik antara MTITB dengan mitra-mitra dalam ITB. Misi kedua, menjadi fasilitator kerjasama MTITB dengan pihak mitra dalam ITB. Misi ketiga, menjadi portal informasi dari luar MTITB untuk masa MTITB. Next. Nah, value-nya juga sama kayak departemen, sincerity, komitmen, kinship, sama kaizen. Cuman bedanya ya kayak tadi lagi. Kalau ini kayak lebih diterapkan untuk ke divisi masing-masing aja, kayak gitu. Next, stop. Nah, selanjutnya kita akan mulai bahas proker. Jadi, kalau income tuh tahun ini, proker pertamanya ada namanya MTI Goes to HMJ. Seperti namanya, ya MTI pergi ke HMJ. Tujuannya ngapain? Melakukan kunjungan ke HMJTB untuk menjalin hubungan baik, melakukan benchmarking atau kolaborasi positif lainnya. Nah, jadi ini adalah kayak tahun ini kita nggak bakalan kunjungan ke semua HMJ, jadi kan HMJ itu ada berapa puluhan ya, jadi kita nggak bakalan kunjungan semua, kita akan milih kayak minimal 15 HMJ untuk dikunjungi. Nah, gimana cara memilih 15 HMJ itu? Nanti kita bakal sebar kuesioner ke massa, kayak teman-teman lagi kepoin tentang himpunan apa nih dan apa yang dikepoin gitu-gitu. Terus nanti kita akan memilih kayak 15 yang paling banyak untuk dikunjungi. Namun tidak terbatas sebenarnya cuma 15 itu aja sepanjang kepengurusan ya. Kalau teman-teman kayak request, oh kunjungan ke ini dong, kita lagi kepo tentang ini, boleh aja ditambah-tambahin. Atau misalkan himpunan nih lagi, kayak sekarang lagi kaderisasi kan, kayak oh ya yang kaderisasi HMS bagus tuh, gimana kalau kita benchmarking sama HMS kayak gitu. Jadi sepanjang keperjalanannya bisa aja kayak mendapatkan inputan NHMJ dari teman-teman kayak gitu. Terus untuk teknis offline-nya biasanya tuh kita menghubungi kadif-kadifnya, terus kalau udah mendapatkan tanggal yang tepat, biasanya kita melakukan kunjungan langsung dengan membawa kayak kertas atau poster gitu yang berisi tentang organogram yang akan dijadikan sebagai bahan kayak kolaborasi kayak gitu, ya, bahan penjelasan gitu. Kalau misalkan nanti teknis online-nya palingan kita bikin meet. Nah, ini adalah sebuah tantangan sih, gimana caranya bikin meet kayak kunjungan HM gitu biar tetap menarik gitu. Palingan nanti kayak
biasanya yang kertas-kertas dibawa buat menjelaskan organogram tuh kita bikin dalam bentuk slide atau PDF yang bisa di-share screen. Biar makin menarik, kita mungkin bisa tambahin kayak kuis-kuis Kahoot gitu ke HMJ yang kita kunjungi. Jadi kayak misalkan, tapi kuisnya kayak nggak seru-seruan aja gitu. Jadi nanti misalkan kalau dapat orang yang paling tinggi poinnya dikasih hadiah dan lain-lainnya. Atau nggak bisa juga main game online. Itu bisa juga biar kunjungan online-nya makin seru. Kayak gitu. Jadi next stop. Nah, yang tadi kan MTI goes to HMJ. Nah, sekarang ada yang baru nih di income dari tahun-tahun lalu. Jadi sekarang itu MTI bakalan ada ke unit juga. Jadi kenapa kita tahun ini bawain yang ke unit? Karena sesuai dengan visi kita tuh kan kita eksplorasi. Eksplorasi tuh jadi kita berharapnya nggak cuma ke HMJ doang, tapi ke unit juga kita bisa dapatin kayak ilmu yang sama. Sebenarnya kan kayak sistemnya juga mirip-mirip kan. Nah, tujuannya tuh jadinya melakukan kunjungan ke unit-unit di ITB untuk menjalin hubungan baik, melakukan benchmarking atau kolaborasi positif lainnya. Nah, jadi kayak misalnya unit-unit ini kita lagi pengen ngunjungin unit saham. Jadi misalkan dengan bantuan dari MTI Insight nanti misalkan kita sebagai sarana nih, kita kunjungan ke unit apa sih yang saham, nanti kita bikin podcast. Jadi kayak berhubungan juga sama MTI Insight gitu. Nah, bisa juga untuk kayak unit-unit yang lain, kita juga nge-share ke grup kayak, teman-teman tahu nggak kalau tahun ini ada nih unit baru, namanya ini yang ranahnya di bidang ini kayak gitu. Tapi untuk teknisnya sama aja kayak kunjungan ke himpunan, bedanya ini ke unit. Next stop. Nah, ini MTI Teras, ini sesuai namanya teras. Teras itu buat apa sih? Kan biasanya kalau di rumah-rumah teras tuh menerima orang kan. Nah, ini sama. Jadi kita menerima orang, menerima tamu kunjungan dari luar. Nah, jadi sesuai dengan tujuannya, menerima kunjungan dari HMJ ITB untuk menjalin hubungan baik, melakukan benchmarking atau kolaborasi positif lainnya. Nah, untuk ini sebenarnya kayak ya tidak ada batasan apapun, kayak siapapun yang berkunjung silahkan aja kayak gitu. Terus nanti bakalan ada kuesioner ini juga, kuesioner yang dibagikan kepada mereka yang mengunjungi kita. Isi kuesionernya berupa kuesioner kepuasan, misalkan kayak seberapa jelaskah staf income menjelaskan gini-gini. Nah, itu nanti akan di-share supaya kita tahu parameter keberhasilannya juga. Next. Nah, MTI Visit ini adalah kayak, jadi kan di ITB itu segala event-event yang pengen undang HMJ itu kan bakal melalui intrakampus kan. Nah, jadi ini adalah prokernya MTI Visit, yaitu sebenarnya menjaga tali silaturahmi dengan lembaga dalam ITB seperti KMITB, MUAWM dengan menghadiri event yang diadakan. Jadi nggak cuma KMITB, MUAWM, jadi kayak misalkan sosialisasi AMI juga bakalan masuk ke sini, nanti kita bakalan menghadiri event-eventnya, kayak gitu. Terus, udah paling itu doang kalau MTI Visit. Next, Tok. Nah, MTI Greetings, nah ini tuh sama kayak proker Nanda, cuman kalau ini kan sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun, tapi beda ini aja. Kalau ini tujuannya tuh untuk menjalin hubungan baik dengan dosen, staf TU, dan HMJ dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun. Yang membedakan tuh kalau income tahun lalu tuh nggak ada staf TU kan. Kalau tahun ini kita bakalan memasukkan staf TU juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kenapa? Karena kan ya kalau dipikir-pikir kan staf TU juga merupakan bagian dari kita gitu yang membantu keberjalanan akademik kita selama di TMR sampai lulus kayak gitu. Jadi harapannya kita juga nggak cuma menjaga relasi dengan dosen tapi juga dengan staf TU kayak gitu. Nah, lanjut Tok. Nah, ini dia GCA. GCA itu singkatan dari Gathering Civitas Academica, tujuannya mempererat relasi antar entitas dalam TIMR yang melibatkan dosen, staf TU, mahasiswa-mahasiswi, dan seluruh penghuni gedung Motias Aruf. Pokoknya semua entitas yang ada di penghuni gedung Motias Aruf tuh bakalan diundang ke sini, kayak petugas-petugas mbak-mbak yang cleaning service, atau Bu Satpam yang dekat Batan, pokoknya kita undang aja, intinya kayak seru-seruan bareng, makan-makan bareng, ya setiap tahun temanya beda sih, bisa talk show, seminar, tergantung itu. Nah, kalau biasanya offline, nah caranya kayak gitu, tapi paling menjadi tantangan lah nanti gimana kalau online, gimana caranya, kan kayak skopnya kan semua penghuni Motias Aruf, kayak misalkan mbak cleaning service sama Satpam TU tuh, kalau misalkan dalam keadaan online kan kayak mereka kurang menggunakan kayak digital gitu kan, yang meeting kayak gini, jadi itu kayak sebuah tantangan baru. Oleh karena itu, ini kan waktu pelaksanaannya Oktober atau November kan. Kalau misalkan harapannya November atau Oktober itu udah offline. Kalau misalkan masih online, mungkin GCA ini akan kita mundurin sampai ke tahun depan gitu. Karena kayak diusahakan
offline, soalnya kayak namanya juga sense of gathering itu kalau udah ketemu langsung kayak gitu. Dan juga ada nggak sedikit banyak tantangan juga kalau misalkan online gitu. Next. Nah, intrakampus jurnal ini apa? Jadi tujuannya adalah menyampaikan informasi penting dari luar MTI ke masa MTI ITB seperti hasil benchmarking dengan HMJ, hasil kunjungan forum, dan lainnya. Nah, jadi intrakampus jurnal ini ada dua. Pertama tuh kayak infografis biasa yang di-share periodik per 2 bulan. Jadi intinya kayak ngeceritain nih, income tuh udah ngapain aja selama 2 bulan ini, udah kunjungan kemana aja, apa yang didapat, udah menghadiri event apa, dan lain-lain. Nah, itu tuh per 2 bulan. Terus di akhir kepengurusan kita bakalan bikin intrakampus jurnal. Itu kayak cerita kunjungan kita dari awal banget sampai akhir. Cuma lebih di touch up aja sama isinya kontennya lebih banyak daripada infografis. Soalnya kalau infografis kan terbatas kan kontennya, kayak yang penting-penting aja. Kalau yang intrakampus jurnal tuh lebih banyak gitu. Kenapa kita bikin itu? Karena kita ngerasa kayak kalau biasanya cuma ngirim periodik per 2 bulan gitu kan kayak ya hasil kunjungan kita, hasil benchmarking kita itu kayak terlupakan gitu aja selama per 2 bulan di-share ke grup udah tenggelam. Kalau dengan bikin kayak gini ya kita bisa bikin sebuah kumpulan kayak hasil benchmarking kita yang mungkin akan membantu kayak misalkan kepengurusan tahun depan apa yang mungkin bisa dipelajari dari hasil benchmarking kita sama yang lain, kayaknya oh ini menarik nih, gimana kalau kita menerapkan ini gitu. Next talk. Terus ini ada update database juga, ya tujuannya memperbarui database terkait dengan dosen dan staf TUTMR. Nah, jadi kan dosen tuh bisa, ya setiap tahun ada yang mungkin yang masuk, ada yang keluar. Jadi kita ingin mengupdate database terkait dengan dosen. Jadi kayak berhubungan juga sama tujuan kita yang tadi, yaitu mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi kita butuh informasi yang dibutuhkan oleh intrakampus, misalnya kayak tanggal lahir dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bikin juga database baru tentang staf TUTMR sesuai juga dengan support, ini sebagai supportnya juga, program support buat yang tadi biar mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, jadi ini kayak butuh mencari informasi database-nya buat yang butuh di intrakampus doang juga. Selain itu, jadi udah gitu doang sih paling. Jadi parameter perhabasan itu jadi ada 2. Yang satu tuh terbentuknya database yang terupdate itu untuk dosen, yang kedua tuh adanya tuh database terbaru tentang staf TU kayak gitu. Next stop. Nah, pokoknya teman-teman intrakampus seseru itu karena kita bakalan kunjungan ke HMJ beneran kayak ketemu sama orang-orang keren, sharing-sharing. Teman-teman yang pengen belajar atau mungkin ingin melatih lebih banyak lagi public speaking-nya kan sini kan kita benar-benar ngobrol dan berpikir kritis dan lain-lain untuk mengembangkan skill lain-lain juga bisa jadi sama intra-campus relation. Ditunggu teman-teman. Oke, makasih buat dari Intan. Nah, jadi itu tadi ya sedikit perprokeran lah dari PR dan intrakampus. Makasih banyak telah menyimak presentasi kami. Setelah ini juga bakal dibuka sesi pertanyaan. Bisa banget nih kalau misalnya ada pertanyaan atau saran atau apapun itu langsung aja dimasukin. Dan juga kalau misalnya mau nanya-nanya lebih banyak atau mau ngasih masukan lebih banyak juga bisa langsung kontak kami aja, langsung lain aja gitu. Jadi slow banget. Oke. Jadi mungkin terakhir aku pengen ngajak ya mari bergabung dan berkelana bersama gitu sih. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam semuanya.